Oke, halo Akademia, kembali lagi di podcast FM bareng aku Azra. Nah, Akademia di umur-umur kita yang udah menuju dewasa ini, agaknya yang bikin kesel tuh selain dompet kering, tapi ada lagi di Akademia, yaitu gigi bungsu kita tiba-tiba numbuh pas kita udah remaja dewasa nih. Bayangin aja, kalian lagi pusing kan ya, banyak tugas dari kuliah, banyak tugas dari dosen, ocehan-ocehan dosen lah pokoknya. Terus tiba-tiba gigi bungsu kalian numbuh pas lagi dewasa. Aduh, aku ngebayangin aja tuh udah pusing banget. Tapi tenang aja Akademia, aku punya solusinya. Nah, hari ini kita tuh kedatangan narasumber yang cantik dan juga pastinya kompeten di bidangnya. Untuk ngebahas seputar bungsu ini. Mungkin boleh Dok langsung perkenalan aja. Halo Akademia, kenalin nama aku Dr. Iji Mutiara Zara, bisa dipanggil Dr. Tiara dari Doksan Dental Clinic. Oke, halo Dok. Gimana kabarnya hari ini Dok? Cukup baik, kalau Kak Azra gini gimana kabarnya? Aku alhamdulillah baik dan juga seneng banget karena bisa ditemenin ngobrol langsung nih sama dokternya. Terus tadi selama di perjalanan gimana Dok kira-kira? So far aman sih, aku kira deket dari klinik ternyata cukup jauh. Iya, soalnya lokasinya di Sindang juga ya Dok. Dari pusat kota kayaknya lumayan jauh. Lumayan jauh. Tapi macet gak tadi Dok kesini? Enggak sih. Oh enggak, Iya. aman ya berarti? Cukup aman. Oke. Nah, mungkin kita langsung masuk ke pertanyaan umum aja kali ya Dok. Boleh, Nah, boleh. pasti Akademi juga bertanya-tanya kan, kayak sebenarnya apa sih yang dimaksud sama gigi bungsu ini, dan kenapa sih dia tuh malah tumbuhnya di remaja dewasa gitu Dok? Jadi buat sahabat-sahabat Akademia, kasus-kasus ini tuh merupakan kasus-kasus yang sering terjadi, yang sering saya temui di rumah sakit maupun di klinik kami di Doksan. Oke. Jadi sebenarnya nggak kakak aja, banyak banget orang yang nanya kayak apa sih gigi bungsu itu apa gitu. Jadi sebenarnya gigi bungsu itu kita bilangnya gigi bungsu karena memang benar tadi tumbuhnya dia itu di early 20s, awal 20-an bahkan 17-an gitu. Iya. Apa itu? Dia merupakan gigi molar ketiga. Jadi kalau orang-orang umum biasanya bilangnya gigi Graham. Oh, gigi Tapi Graham. kalau kita lagi senyum, biasanya dia itu terlihat gigi molar yang pertama, yang kedua aja. Karena dia letaknya yang paling ujung dan yang paling terakhir, makanya kita bilang dia bungsu gitu. I see, okay. Sebenarnya sesimpel itu doang gitu. Terus banyak juga yang bertanya-tanya kenapa tumbuhnya itu di akhir-akhir remaja atau bahkan menginjak kepala awal-awal dewasa. Iya. Memang dari tubuh kita dia memang berkembangnya sedikit terlambat dibanding gigi-gigi yang lainnya gitu. Kira-kira ada faktor lain gak sih Dok untuk kenapa dia bisa tumbuhnya tuh pas akhir-akhir dewasa gitu? Sebenarnya nggak ada sih. Sebenarnya dari dulu pun itu ada gigi bungsu. Cuman ini sedikit fun fact buat Akademia. Oh, fun fact tuh Akademi Fun fact. dengerin. Sebenarnya kalau aku baca-baca, pernah baca dari zaman nenek moyang kita zaman dulu, gigi bungsu tuh emang udah ada. Wow. Tapi lagi happening banget tuh di Gen Z karena dia tuh sering menyebabkan masalah. Iya, Ya kan? benar. Karenanya dia itu dulu nenek-nenek moyang kita itu cenderung makan yang teksturnya tuh keras. Oh, iya. Tapi orang-orang modern itu mereka cenderung makan makanan yang lunak. Dari situlah berevolusi rahang kita tuh jadi sedikit lebih kecil gitu. Jadi bisa kita analogikan kayak mobil yang lagi parkir. Oh ya. Kalau kita parkirannya sempit, rahang kita sempit, dia kan tubuh si mobil ini bisa parkirnya miring, agak ngawur gitu ya, Iya. nggak yang semestinya gitu. Benar. Nah itu makanya dia menyebabkan masalah. Ada rasa sakit biasanya karena gigi-gigi bungsu itu biasanya dia tumbuhnya ada yang miring, tapi nggak menutup kemungkinan ada juga kok yang tumbuhnya lurus. Kebetulan aku juga tumbuhnya sempurna dan lurus. Ada juga yang terpendam di dalam tulang, ada juga yang tidur, ada yang cenderung lebih ke lidah atau ke pipi dan seterusnya. Oh gitu tuh Akademia. Fun fact baru, ilmu baru aja nih dari Dokter Tiara. Tips. Tipsnya.
Terus mungkin lanjut kali ya dok ke pertanyaan kedua, kayak kenapa sih gigi bungsu ini tuh sering memunculkan masalah dan gejala atau tanda-tanda seperti apa yang menandakan gigi bungsu kita tuh bermasalah dan harus diperbaiki gitu dok? Jadi sebenarnya gigi bungsu itu balik lagi kenapa dia menyebabkan masalah. Kayak seperti yang saya jelaskan tadi, ibarat mobil dia parkirnya nggak sesuai kayak tadi. Lurus pun belum tentu dia itu nggak menyebabkan masalah. Sebenarnya pasien-pasien kita banyak yang lurus tapi dok kenapa sakit ya? Padahal kalau saya lihat dari kaca tumbuhnya bagus loh, kayak geraham-geraham yang depan-depannya gitu. Yang seperti tidak diketahui masyarakat pada umumnya, sebenarnya cara pembersihan gigi yang baik dan benar itu belum dipahami secara baik gitu. Dari yang pertama, sesimpel kita memilih sikat gigi. Sikat gigi yang dijual di pasaran sekarang itu banyak banget. Dia ada yang besar, ada yang medium, dan bahkan ada yang small. Kalau saya perhatikan, pasien-pasien saya tanya, mereka cenderung pakai yang besar. Makanya kalau dia gosok gigi, kurang menjangkau area-area yang belakang. Dari situ, makanya pembersihannya kurang baik, menyebabkan gigi berlubang gitu. Sebenarnya sesederhana itu. Terus habis itu tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya yang pertama, biasanya ada rasa sakit. Kalau yang gigi bungsu yang paling belakang di bawah, biasanya nyarinya tuh ke telinga sampai ke kepala. Makanya pasien-pasien bilang kayak pusing banget dong, gak kuat, kayak udah gak kuat banget, ini pusing banget. Nah itu biasanya karena gigi bungsu. Ya tapi kita nggak bisa mengeneralisir karena gigi bungsu aja ya, pasti kita harus mengecek semua. Makanya itu perlu ya akademia konsultasi ke dokter. Wajib buat tanya kepada ahlinya supaya tahu penyebabnya apa. Yang kedua, biasanya kok sakit ya buat gigit atau pipinya bahkan sering kegigit-gigit karena dia kalau posisinya dia cenderung ke pipi, otomatis kan kita juga dengan lawan yang atas itu menekan si pipinya. Terus kemudian ada juga bahkan yang sampai susah buka mulut. Susah buka mulut tuh gimana? Susah buka mulut. Jadi kan kalau kita buka mulut nih, normalnya manusia itu 3 jari masuk. Tapi kalau ada gigi bungsu, karena keterbatasan dan dia bengkak, pipinya bengkak, dia jadi susah buka mulut. Bahkan cuma bisa 1 jari. Karena saking sakitnya saking sakitnya gitu. Terus tanda-tanda lainnya apa? Tanda-tanda lainnya juga bisa kalau udah infeksi, kadang-kadang dia itu disertai pembengkakan pada pipi, adanya demam, infeksi, terus sampai sakit yang sampai nggak ketahan gitu. Kayak gitu sih bisa biasanya keluhan-keluhan dari pasien kita ya. Tapi bisa lebih parah dari demam gak sih dok? Lebih parah dari demam? Enggak juga sih. Enggak. Kalau dia nggak disertai infeksi, kalau disertai dengan infeksi ya bisa lebih dari itu. Gitu. Cukup seram juga ya dok, kalau misalkan nggak ditangani secara serius. Yes, dan tepat di akademia, makanya harus konsultasi ke dokter. Betul, jangan self diagnosa, apalagi kalau misalkan dicabut sendiri. Aduh. Self diagnosa sangat bahaya itu kayaknya. Nah lanjut dok ke pertanyaan selanjutnya. Kalau di Doksan sendiri ini kayak seperti apa sih gambaran prosedur yang biasa dilakukan untuk menangani gigi bungsu ini kayak yang bermasalah gitu dok? Kebetulan di Doksan ini kita langsung dinaungi oleh Dr. Santi, spesialis bedah mulut, konsultan subspesialis cleft. Beliau sangat kompeten di bidangnya. Jadi di Doksan biasanya kita alurnya yang pertama pasti konsultasi. Yang kedua biasanya kita menggunakan foto panoramik untuk sebagai diagnosis penunjang. Kemudian kita melakukan pemeriksaan, lalu melakukan tindakan pencabutan. Akademia banyak banget pasien-pasien saya yang udah langsung melihat video-video ada yang TikTok, di Instagram kayak aduh dok gak mau dicabut karena kelihatannya serem. Karena mereka kalau ngelihat di TikTok, di Instagram itu kan biasanya orang-orang itu nama tindakannya odontektomi. Kalau melihat di Instagram itu tuh tindakannya ada seperti gusinya disayat, harus ada keluar darah gitu. Mereka jadi kayak takut, parno gitu. Enggak, sebenarnya tidak semenakutkan itu. Jadi buat sobat-sobat akademia yang mau mencabut gigi bungsunya nggak perlu worry karena sebenarnya tindakannya sederhana. Kita tergantung kondisi dari gigi impaksinya.
kenapa kita butuh foto panoramik supaya kita bisa mengetahui jelas letak gigi impaksinya itu bagaimana. Dia tumbuh lurus kah, miring kah, terpendam kah gitu. Kalau memang dia memungkinkan bisa langsung kita ungkit dengan alat dan bisa langsung keluar, ya tindakannya sesederhana itu. Tapi kalau memang dia membutuhkan pembedahan, nah nih, kalau saya bilang pembedahan, pasien-pasien langsung kayak, bedah dok? Enggak seserem itu. Jadi pembedahan itu, dia itu cuman ada gusi di sekitarnya, kita melakukan sayatan, dibuka sedikit gusinya supaya lapang pandangnya itu luas. Melakukan tindakannya juga dengan leluasa dan nyaman untuk pasien. Karena kalau lapang pandang bagi dokter tidak luas, kerjanya cukup terbatas seperti itu. Kalaupun membutuhkan pengurangan tulang, ya dikurangi tulangnya sedikit. Kalaupun giginya miring, biasanya kita butuh membagi giginya dengan cara dibagi dengan bur, dibagi beberapa bagian untuk pengeluarannya lebih mudah. Sebenarnya tindakan-tindakan pembedahan itu yang memudahkan untuk pasien dan dokter gitu, bukan menakut-nakutkan ya akademia gitu. Akademi jangan takut ya. Terus gak perlu khawatir karena di Doksan Dental Clinic kita melakukan pemeriksaannya secara komprehensif. Setelah tindakan pencabutan pun kita memberikan instruksi yang cukup baik dan semuanya itu lengkap. Jadi nggak perlu khawatir, aduh nanti setelah cabut gimana dok, bisa beraktivitas nggak? Bisa, jangan khawatir. Tenang aja. Karena kita langsung ditangani oleh ahlinya. Kemudian gimana nanti setelah after care treatmentnya itu nggak perlu khawatir karena di Doksan juga lengkap. Terus habis itu setelahnya ada tindakan kontrol. Ya, kan cuma sesederhana itu doang. Gitu. Nah, untuk kontrolnya itu kira-kira berapa tahap? Apakah cuma satu kali aja biasanya? Cuman mengetahui pasien ada keluhan kah? Kalau tidak ada ya udah, kita nggak perlu kontrol lagi. Jadi ya sebenarnya sederhana itu kan, nggak yang semenyeramkan orang-orang pikirkan. Gitu. Tapi aku penasaran dikit deh dok. Boleh. Kan dia kan habis dicabut giginya. Nah itu berarti setelah itu kan giginya diambil. Terus itu kira-kira giginya dipasang lagi atau dipakai apa atau gimana? Fun fact. Kalau gigi bungsu nih. Jadi banyak pasien-pasien tuh salah paham kalau kita udah cabut gigi bungsu, berarti ini harus ganti gigi palsu dong dok gitu. Enggak, justru gigi bungsu itu karena dia itu kan sering menyebabkan masalah. Kita tahu dari mana? Sesimpel orang kalau kita lihat gigi bungsunya udah berlubang, berarti cara pembersihannya kurang baik. Betul kan? Nah, dari situ sebenarnya gigi bungsu itu pun juga kalau bahasa gampangnya ya nggak guna-guna amat sih di rongga mulut kita gitu. Yang penting tuh gigi gram 1 dan gigi gram 2. Makanya kenapa kalau kita habis cabut gigi yang perlu diganti gigi gram 1, gigi gram 2. Gigi gram 3 atau gigi bungsu itu nggak perlu diganti. Ya sebenarnya itu gak guna-guna amat sih di rongga mulut kita. Iya, berarti kalau misalkan dicabut gak apa-apa, dicabut juga gak apa-apa. Kalaupun udah ada masalah ya harus dicabut gitu. Itu sih. Nah, ini sebenarnya pertanyaan khusus ya, Dok. Kayak untuk kedepannya, apakah Doksan Dental ini tuh punya rencana atau hal baru di klinik gitu, Dok? Atau gimana nih? Kalau saya boleh menjawab, dan butuh bantuan doa dari teman-teman akademia. Boleh akademia bantu doa untuk klinik Doksan Dental nih ya. Supaya semakin sukses dan jaya. Amin. Rencana kedepannya kami akan memberikan pelayanan yang terbaik khususnya untuk warga Serang. Kebetulan di klinik kami kan memang dinaungi oleh dokter spesialis bedah mulut dan beberapa dokter-dokter lainnya yang ahli di bidangnya. Kami juga ada dokter spesialis ortodonti dan kemungkinan kedepannya akan bersama dokter spesialis lainnya. Jadi yang pasti kita akan memberikan pelayanan secara lengkap, baik itu dari dokter gigi umum sebagai general practitioner-nya, frontlinernya. Terus untuk membutuhkan penanganan ahlinya kita juga lengkap gitu. Rencananya kami juga akan membangun lebih besar lagi. Amin. Semoga berhasil.
dental clinic supaya orang lebih banyak tahu lagi tentang doksan gitu. Oke. Kira-kira kayak boleh di-spill ya sih dok, mau buka di mana lagi tuh si klinik ini? Klinik kita sih kayaknya tetap di sekitar Jalan Bayangkara nomor 29A sampai Pusat Gadai Asik. Cibocok. Dicatat akademia. Sebenarnya nggak jauh-jauh dari situ sih. Mungkin kita akan ya melebarkan, memperluas gitu. Rencana awal kita di tahun ini sampai tahun ke depan sementara itu, sambil kita mungkin seperti yang saya sampaikan tadi, membersamai dokter spesialis-spesialis lainnya supaya bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Oke, semoga terwujudnya akademia. Akademia tolong didoain banget nih agar bisa berjalan dengan mulus dan juga lancar. Mungkin aku mau ke konten selanjutnya kali ya dok. Boleh. Ini ngebahas seputar mitos atau fakta. Mitos atau fakta, cabut gigi atas tuh bisa menyebabkan buta. Itu mitos atau fakta sih dok sebenarnya? Mitos akademia. Jadi banyak juga pasien-pasien kita di rumah sakit maupun yang sering kita temui, mereka takut, dok kalau cabut gigi atas saya takut buta. Enggak bu, itu beda. Jadi kenapa mitos? Sebenarnya saraf kita itu berbeda dengan saraf mata dengan saraf gigi. Memang kita ada cabang saraf. Saraf itu ada dari satu pusat membagi ke saraf-saraf lainnya. Jadi kita seperti terpisah gitu. Yang kayak kalau kesini ke mata, yang kesini gigi. Oh gitu. Jadi nggak perlu khawatir. Tapi dok, saya pernah lihat dokter-dokter yang menangani itu menjadi buta dan lain-lain. Kita nggak boleh langsung menjustifikasi bahwa pasien buta karena cabut gigi. Kita harus membaca secara lengkap dulu. Pasien itu datang dengan bagaimana kondisinya. Yang pertama, apakah pasien itu disertai penyakit-penyakit tertentu, seperti pasien-pasien mungkin mempunyai penyakit diabetes. Itu kan sangat beresiko. Jadi ya kita nggak boleh menjustifikasi kalau cabut gigi atas pasti buta, enggak gitu ya. Kalau ada kasus-kasus yang pernah kita ketemui, kita harus tahu dulu gimana kondisi pasien tersebut gitu. Jadi yaitu mitos. Yeay, mitos akademia. Nah, mitos atau fakta, karang gigi itu bisa menyebabkan gigi kita goyang nih dok. Fakta. Oh, fakta akademia. Fakta. Jadi karang gigi itu banyak disepelekan oleh banyak masyarakat ya. Terutama di masyarakat Indonesia tuh berpikiran ya udah sih cuman karang gigi. Iya, nggak ngaruh apa-apa. Iya. Ya udah sih cuman karang gigi aja, kenapa harus dibersihin gitu. Jadi karang gigi itu kalau saya boleh cerita, itu sebenarnya dari bakteri. Bakteri ini nempel di gigi gitu. Dia itu berawal dari sebenarnya sesuatu yang lunak. Dia tuh bukan tiba-tiba jadi keras kayak karang gigi gitu, bukan. Jadi dia tuh dari lunak dulu, ada prosesnya. Jadi dia nempel dulu di gigi bakteri ini, kemudian menjadi lunak. Butuh beberapa tahapan sehingga dia menjadi karang gigi yang seperti kita tahu, tebal gitu kan, keras. Kemudian goyangnya kenapa? Si bakteri ini awalnya ceritanya akademia kayak kuliah 1 SKS ya. Jadi kita masuk ke dalam gusi kita nih. Masuk ke dalam gusi kita. Pernah nggak sih akademia menemukan beberapa keluhan, kenapa ya aku kalau gosok gigi jadi berdarah? Iya betul tuh. Itu aku juga salah kadang satunya. Itu salah satunya. Karang gigi itu. Baru ketahuan nih di sini. Jadi salah satu ciri-cirinya karang gigi itu sudah tidak baik di rongga mulut kita ya. Sebenarnya dia bukan baik, jadi emang nggak baik. Dia nggak baik itu kalau di gusi kita, dia udah tanda-tanda kalau sikat gigi berdarah. Jadi perdarahan itu berawal dari adanya bengkak. Bengkak di gusi kita yang kita nggak sadar. Karena si bengkak itulah kita menyebabkan dia mudah berdarah gitu. Kalau akademia juga melihat gusi yang sehat itu warnanya, kalau kita bilangnya itu seperti stiplingnya jeruk. Tahu jeruk nggak? Tahu. Tekstur jeruk tuh kayak stipling. Kalau kakak lihat gusi, ngeliat teman gitu ya, mungkin kayak lihat gusinya gitu, dia tuh kayak stipling jeruk itu, dia yang sehat. Warnanya coral pink. Tapi kalau dia udah kemerahan di pinggir-pinggirnya, terus kayak gendut-gendut gitu,
Nah, itu salah satu tanda-tanda dia itu Adanya. mengalami peradangan. Hmm. Nah, udah dari gusi nih, si bakteri ini masuk lagi. Jadi di gigi kita, fun fact, itu Fun fact ada lagi. jaringan pendukung. Oke. Gusi itu merupakan salah satu jaringan pendukung gigi kita. Dia masuk nih ke dalam gusi, udah menyebabkan peradangan, dia masuk ke dalam, dia masuk mulai menginvasi si tulangnya. Makanya kenapa jadi goyang. Padahal sesimpel karena karang gigi. Gitu. Betul banget. Jadi karang gigi ini harus dibersihin ke klinik itu berapa kali seminggu sih, Dok? 6 bulan sekali. Oh, 6 bulan sekali. Yes, Itu akademia. Tapi kalau misalkan karang giginya itu berarti kalau karang gigi itu berarti gara-gara makanan atau gimana, Dok? Jadi karang gigi itu sebenarnya karena penumpukan plak. Plak itu sisa-sisa makanan yang tidak dibersihkan dengan benar. Oke. Sesederhana lagi karena cara sikat giginya yang salah. Makanya kita selalu mengedukasi pasien tentang cara sikat gigi yang baik dan benar. Karena dari cara sikat gigi itu pun ternyata dampaknya ya sampai berkepanjangan seperti itu. Iya, gitu. betul. Kira-kira kalau misalkan sikat gigi yang benar tuh, Dok, itu tuh harus pakai sikat gigi yang kecil atau yang besar atau yang sedang atau gimana, Dok? Sebenarnya kalau itu bisa kita sesuaikan dengan kondisi rahang dan gigi pasien-pasien kita. Jadi kita bisa melihat, oh kalau kakak ini mungkin baiknya pakai sikat gigi yang kecil, yang sedang atau yang besar gitu. Jadi dengan konsultasi setiap 6 bulan sekali, dokter juga biasanya akan memberikan advice tersebut. Kalau kayak saya kan termasuk rahangnya kecil, giginya juga kecil, nggak terlalu besar. Kalau saya cenderung menggunakan sikat gigi yang kecil karena saya bisa menjangkau sampai bagian-bagian yang belakang. Gitu. Nah, akademia, kalian tuh harus cek atau konsultasi sama dokter setiap 6 bulan sekali untuk ngecek karang giginya nih bersih atau enggak. Jangan sampai nanti di gusinya tuh bengkak-bengkak kayak gitu. Kalau bisa sih ngecek giginya di Doksan Dental dong ya. Pasti dong. Banyak promo juga di Doksan Dental Clinic. Seperti nanti 17 Agustus kita juga banyak promo. Catat akademia. Catat. Hari anak kemarin kita juga banyak promo. Jadi pasti ada hari-hari tertentu atau event-event tertentu Doksan ikut merayakan. Jadi untuk warga Serang nggak perlu khawatir karena kita banyak promonya. Oke, aman banget. Berarti kalau ngecek kayak gitu tuh biasanya tahu dari mana sih, Dok? Tahu dari mana? Dari Instagram dari Doksan. Bisa juga kita punya threads. Suka nimbrung-nimbrung gitu, warga threads. Boleh tuh langsung aja. Bang, langsung aja. Di follow juga Instagramnya dan threadsnya juga akademia, biar kalian nih nggak ketinggalan sama promo-promo menarik dari Doksan Dental. Oke, ini mitos atau fakta yang terakhir ya, Dok. Boleh. Jadi mitos atau fakta gigi berlubang tuh bikin kita jadi bau mulut, Dok? Fakta. Oh, fakta tuh akademia. Mungkin akademia yang giginya yang mulutnya bau gitu, bisa jadi ada kemungkinan giginya tuh berlubang. Betul. Sebenarnya mulut bau itu bukan secara cuma-cuma karena rongga mulutnya aja. Sebenarnya bisa dilakukan pemeriksaan ya. Kalau mungkin dari punya masalah pencernaan bisa jadi. Tapi kalau dari rongga mulut biasanya benar karena gigi berlubang, karena karang gigi itu bisa menyebabkan bau mulut. Kenapa? Karena ada penumpukan bakteri. Jadi pembersihan yang tidak baik, tidak efektif. Si bakteri ini tuh berkumpul di satu tempat menjadi sarang bakteri. Kalau nggak dibersihkan, si bakteri ini itu dia biasanya membuat bau yang tidak sedap dari kumpulan bakteri-bakteri ini. Kemudian kenapa bisa sampai menyebabkan bau mulut? Karena kumpulan dari bakteri ini itu sesuatu yang tidak baik jika dibiarkan. Kalau dia terus-menerus di jaringan gigi kita itu punya saraf dan pembuluh darah. Sebenarnya air liur kita itu inilah luar biasanya tubuh kita. Sebenarnya tubuh kita tuh bisa
memberikan yang terbaik untuk diri kita. Sesimpel air liur itu membantu rongga mulut kita itu untuk self cleansing. Oke, ini fun fact dikit juga nih guys. Fun fact dikit. Self cleansing untuk rongga mulut kita. Cuman ya kita tetap harus gosok gigi. Bukan berarti nggak gosok gigi ya, Akademia. Tuh, harus tetap gosok gigi dan juga check up atau konsultasi sama dokter setiap 6 bulan sekali ya, Dok. Betul. Tuh. Oke, mungkin terima kasih banyak kepada Dokter Tiara karena udah bisa nemenin aku nih dan Akademia juga untuk ngebahas tentang mitos atau fakta yang sebenarnya tuh cukup simpel juga ya, Dok. Terus juga terakhir nih, Dok, mungkin boleh kasih pesan khusus gak sih buat Akademia? Kayak mungkin Akademia lagi struggle sama giginya atau gimana, Dok? Kalau boleh buat pesan untuk Akademia dan teman-teman yang lainnya, kebetulan saya Gen Z, saya tuh main TikTok, Twitter, X, dan lain-lainnya. Jadi cukup sering melihat komen-komen dari teman-teman semua kalau nggak apa-apa nggak sih kalau baru bisa merawat gigi sekarang di umur 30, 40, nggak apa-apa banget. Justru salah satu bentuk self love, mencintai diri sendiri itu dengan menjaga tubuh kita dengan baik. Salah satunya menjaga kesehatan rongga mulut kita. Betul. Itu yang pertama. Jadi nggak perlu malu kalau ke dokter gigi sudah banyak gigi berlubangnya, sudah banyak karang gigi. Justru itu tugas kami untuk membantu menyehatkan kembali Akademia dan warga semua. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak perlu takut kalau mau cabut gigi bungsu. Karena banyak banget orang-orang yang kayak takut karena ngeliat video-video tuh serem. Nggak menyeramkan itu kok. Terus yang ketiga, kalau saya boleh titip pesan, tetap menjaga kesehatan rongga mulut. Karena dari rongga mulut kita, sesederhana mulut kita yang cantik ini yang merupakan sumber infeksi dan sumber penyakit. Contohnya, pasien-pasien kita di rumah sakit juga banyak yang mengalami beberapa masalah. Salah satunya infeksi yang sampai ke pipi, yang sampai ke meluas, seperti itu. Ntar takut lagi Gen Z ini. Tenang aja, jangan nanti takut. mereka tuh komen gini, jaga mulut kalian girls. Kenapa dan Gen Z coded ya? Ya kan, takut. Jadi sebenarnya menjaga kesehatan rongga mulut kita tuh nggak mahal orang yang pikirkan kok. Cukup kalian itu menjaga kesehatan rongga mulut dengan baik. Mulai dari sikat gigi secara rutin. Yang paling penting malam ya, jangan lupa. Bener nih. Terus nggak apa-apa loh kita kalau mau makan makanan yang manis, asam seperti itu. Tapi kumur-kumur setelahnya. Udah, sebenarnya sesimpel itu. Jadi kalian ke dokter gigi tuh sebenarnya tidak mahal jika kalian menjaganya dari awal. Iya, betul. Dan jika ada keluhan dari awal, jangan ragu menemui kami dokter gigi. Jangan menunggu sudahlah nanti saja. Sudahlah nanti membengkak biayanya. Betul. Jadi nanti malah makin. Kan ini konteksnya tentang kantong kering, kanker. Jadi ya lebih baik, lebih cepat, lebih murah. Betul. Gitu. Ditambah Itu lagi Doksan Dental juga banyak promosinya kan, banyak Betul. promo-promonya. Betul. Nah, jadi Akademi itu jangan takut untuk mulai-mulai ngecek gitu, kontrol ke dokter gigi karena dokter giginya pun sangat helpful gitu ya kan, Dok. Nggak bakal ngejelit gimana lah gitu. Terus orang tuh banyak tahu yang takut kayak, takut ke dokter gigi nanti dokternya serem. Enggak. Apakah seperti ini menyenangkan? Ini dari tadi kita ketawa-ketawa lah, Akademinya santai aja. Nggak bakal yang diomel-omelin. Benar. Gitu. Nah, aku juga mau terima kasih sekali lagi untuk Dokter Tiara. Thank you. Karena bisa menyampaikan waktunya, karena tadi ngomong kan ada pasien yang nunggu gitu kan. Aku jadi nggak enak nih karena udah ngebagi waktunya sama Dokter Tiara. Dengan senang hati. Nah, Akademi juga jangan lupa untuk follow Instagram Doksan Dental ataupun media sosial Doksan Dental lainnya, karena di media sosial ini tuh juga banyak infonya yang menarik, apalagi promonya itu ya kan, Dok. Itu yang dia. Mungkin kalian yang lagi kanker gitu ya, kantong kering bisa dapetin promonya dengan cuma-cuma gitu.
Nah, untuk akademinya juga aku ucapin terima kasih karena udah mau nonton sampai akhir, dan juga mungkin akademinya setelah nonton ini jadi penasaran gitu kan sama Doksan Dental ini nanti. Terus akademia follow IG-nya, terus bantu doain juga untuk kedepannya gimana. Amin. Dan biar gak ketinggalan podcast-podcast selanjutnya juga, akademia jangan lupa untuk follow akun-akun Instagram yaitu @tirta_fm, TikTok kita di @tirta_fm_, terus juga YouTube dan Spotify kita ada di Tirta FM, dan juga X kita @tirta_fm. Aku Azra selaku host, dan Tiara narasumber. terima kasih dan mengucapkan kembali dadah akademinya.